Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muflih Hanif Al-Huda dengan NIM 27 2024 0062. Saya akan melakukan tugas yang itu tentang rekam doa sholat mulai takbir, iftitah, surat pendek, ruku, bacaan iktidal, kunut, sujud, bacaan bangkit dari sujud, tahiyat akhir, dan salam. Kemudian wirid, ba'da, sholat, dan doanya. Baik, sebelumnya saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan di semester 4 kelas A. Baik, untuk bacaan sholat fardu serta artinya, yang itu untuk memahami arti bacaan dalam sholat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas ibadah seorang muslim. Dan ada alasan apa saja yang sangat penting. Yang itu yang pertama, meningkatkan kekhusyuan. Yang itu ketika seseorang memahami arti bacaan dalam sholat seperti bacaan Al-Fatihah, ruku, sujud, dan tahiyat, maka hatinya akan lebih terlibat dalam setiap gerakan dan ucapan. Ini menjadikan sholat tidak sekedar rutinitas fisik, tetapi juga komunikasi yang khusyuk dengan Allah. Yang kedua, ada menumbuhkan kedekatan dengan Allah. Yaitu sholat adalah bentuk doa dan penghambaan. Memahami maknanya membantu seorang hamba menyadari bahwa ia sedang memuji, memohon, dan berbicara kepada Tuhannya, yaitu Allah SWT. Ini memperkuat ikatan spiritual dengan Allah SWT. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran spiritual. Dengan memahami arti bacaan, seseorang akan lebih sadar akan isi doanya. Misalnya saat membaca ihdinas syiratal mustaqim, itu artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ia sadar bahwa sedang memohon petunjuk, bukan hanya melafalkan kalimat tanpa makna. Yang keempat, yaitu ada mencegah kekosongan hati dalam ibadah. Yang itu, sholat yang hanya dilakukan secara lahiriah tanpa memahami isi bacaannya dapat menjadi ritual kosong yang tidak menyentuh hati. Allah berfirman, yang itu, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Baik, yang kelima, ada memotivasi untuk memperbaiki diri. Beberapa bacaan sholat mengandung pengakuan dosa, permohonan ampun, dan harapan untuk hidup yang lebih baik. Memahaminya dapat menjadi motivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik di luar sholat. Baik, selanjutnya ada arti bacaan sholatnya. Itu yang pertama ada sholat fardu. Untuk niat sholatnya, yaitu ada niat sholat subuh, yaitu usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan. Jika dia seorang makmun, berarti makmuman. Jika menjadi seorang imaman lillahi ta'ala. Untuk itu, pilih posisi sholat sebagai sholat tunai, adaan, makmuman, yang itu sebagai makmum, imaman sebagai imam. Dan jika sholat sendirian, yaitu yang artinya dari niat itu saya berniat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya ada niat sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Untuk posisi sholatnya, adaan itu sebagai sholat tunai, makmuman sebagai makmum, imaman sebagai imam. Yang artinya saya berniat sholat fardhu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Untuk niat sholat asarnya,
usolli fardhol asri arba'a rakaat mustaqbil qulati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat salat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Untuk niat salat maghrib yaitu usolli fardhol maghribi salasa rakaatim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat salat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Untuk selanjutnya ada niat salat isya yaitu usolli fardhol isya'i arba'a rakaatim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Untuk yang selanjutnya yang kedua, yang itu setelah membaca salat fardu yang kedua ada membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Untuk selanjutnya membaca surah Al-Fatihah pada tiap rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Selanjutnya i'tidal membaca sami'allahu liman hamidah. Lanjut saat berdirinya membaca rabbana lakal hamdu mil'us samawati sami'allahu liman hamidah mil'us samawati Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil ardi wa mil syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya ada doa baca doa kunut. Untuk membaca doa kunut termasuk salah satu amalan yang disunahkan dalam sholat. Kunut dibaca pada rakaat kedua setelah selesai membaca tahmid pada saat i'tidal atau berdiri tegak seperti posisi semula setelah melaksanakan ruku, dan sebelum ruku sambil mengangkat kedua tangan. Dalam Imam Syafi'i yang menganjurkan membaca kunut dalam sholat subuh, pendapatnya ini diikuti oleh mayoritas ulama ahli hadis. Itu untuk bacaan kunutnya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'idzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait wastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Untuk doa kunut yang disebutkan di atas dibaca pada sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, imam dianjurkan mengubah lafal ihdini berdasarkan petunjuk menjadi ihdina. Karena dalam pandangan Syekh Zainuddin dimakruhkan berdoa untuk diri sendiri pada saat doa bersama. Baik, yang ke-8 ada sujud sambil membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdis selama 3 kali. Untuk duduk selanjutnya duduk di antara 2 sujud sambil membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Selanjutnya membaca tasyahud awal. Ada membaca tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya disempurnakan dengan membaca salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud awal, yaitu wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Untuk selanjutnya membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya ada aurat ba'da salat fardu. Untuk secara praktisnya melatih membiasakan wirid dapat dimulai dari hal yang paling kecil dan sederhana. Misalnya dengan meluangkan waktu setelah salat fardu membaca istighfar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik, yang selanjutnya untuk itunya untuk doanya seperti Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak jalali wal ikram. Langsung istighfar astaghfirullahalazim 3 kali. Selanjutnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya Allahumma ajirna minan nar selama 3 kali. Selanjutnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa alaika ya jal jalali wal ikram selama 3 kali. Selanjutnya membaca 3 wirid setelah salat di atas ditambah dengan bacaan Allahu Akbar selama 33 kali, Alhamdulillah selama 33 kali, Subhanallah 33 kali. Selanjutnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya ada doa setelah salat fardu lengkap. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tunjina biha min jami'il ahlil afwati taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Selanjutnya ada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selanjutnya ada Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
selanjutnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya untuk penutup, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekian dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya sangat mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.